Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Futsalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di HackerRank. Kita akan kembali mengerjakan soal-soal yang ada di HackerRank. Baiklah, silakan dibuka dashboardnya terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan latihan di HackerRank. Oke, baik. Di sini kita butuh 22 poin untuk mendapatkan bintang yang ketiga maksud saya. Baik, kita awali dengan Java data type terlebih dahulu. Kita buka new tab. Kita lihat deskripsi soalnya. Java 8 primitive data type. Java has 8. Java memiliki 8 tipe data primitif, yaitu char, boolean, byte, short, integer, long, float, dan double. Pada latihan ini kita akan bekerja dengan tipe data primitif, kemudian kita akan menangani nilai-nilai integer, byte, short, integer, and long. Jadi setiap tipe data di Java itu dia punya batasan nilai apa saja yang bisa disimpan. Kalau tipe data byte dia punya yang signet integer, dia punya 8 bit. Kemudian short 16 bit, integer 32 bit, kemudian long 64 bit. Berikutnya diberikan sebuah input integer, nanti soalnya adalah inputnya adalah sebuah input integer. Kemudian kita harus you must determine which primitive data type are capable. Kita harus menentukan ya, tipe data primitif mana yang bisa secara tepat untuk menyimpan input tersebut. Kemudian untuk memulainya kita sudah diberikan ini kode, beberapa kodenya sudah diberikan seperti biasa. Kita hanya diminta untuk melengkapi kode ini. Kemudian ini ada referensinya, kita bisa buka referensinya dulu di Oracle. Input formatnya, the first line contains an integer. Baris pertama berisi sebuah integer p, denoting the number of test case, yang dinotasikan sebagai test case ya. Is test case, setiap test case sebagai banyaknya test case. Jadi ini T menyatakan banyaknya soal berikutnya. Banyaknya test case. Setiap test case is comprised of a single line with an integer. Jadi setiap test case berisi sebuah bilangan bulat n yang bisa berupa bilangan bulat yang besar atau kecil ya. Kemudian format outputnya adalah ya, for each input of n, untuk setiap input n kita akan menentukan di sini you must determine tipe data primitif apa yang bisa digunakan untuk menyimpan tipe tersebut. Jadi ada tulisan n can be fitted in data type. Kemudian kalau dari ukuran size-nya ini ada yang paling kecil itu byte, short, integer, dan long ya, ukuran jangkauannya. Kalau bilangan yang diinputkan tidak bisa disimpan dalam keempat tipe ini, byte, long, integer, short, maka akan muncul tulisan n cannot be fitted anywhere. Jadi yang kita tangani adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat dari byte, short, integer, long. Sebagai contoh misalnya ada 5 input, T-nya 5. Kalau kita inputkan T-nya 5, maka akan ada 5 soal berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 soal. Jadi ini menentukan banyak soal. Bukan bilangan 5 ini yang ditentukan dia termasuk bilangan integer yang mana. Jadi input yang pertama itu adalah 150. Input yang kedua ini, berapa ini? 150.000. Input yang ketiga ini, input yang keempat ini, input yang kelima ini. Kalau angka minus 150 ini, dia bisa disimpan dalam, kita bisa gunakan tipe short, in, atau long. Kalau 150.000 kita bisa gunakan integer dan long, tidak bisa gunakan short dan byte ya. Kemudian ini juga di bawahnya bisa pakai integer dan long. Kemudian yang berikutnya ini terlalu panjang, jadi tidak bisa disimpan dalam tipe integer. Kalau yang ini minus berapa ini ya, dia bisa disimpan dalam bentuk long. Oke.
Jadi ini agak bertentangan sedikit dengan hukum di matematika. Jadi kalau di matematika tipe data bilangan bulat itu tidak ada batasannya ya. Setiap kita memilih bilangan bulat yang kita anggap sebagai batasan nilai bilangan bulat terbesar, masih ada bilangan bulat lagi di sebelahnya. Kalau kita tambahkan 1, masih ada bilangan bulat lagi di sebelahnya. Jadi dia tidak terbatas kalau di matematika. Tapi kalau di pemrograman di komputer dia terbatas. Ini dibatasi karena keterbatasan komputer. Oke, kita lihat materinya di Oracle tentang data primitif. Ini ada batasannya. Oke, kalau byte itu dari -128 sampai 127 inklusif ya. Jadi angka 127-nya ini masuk, angka -128 juga ini termasuk byte. Dari -128 sampai 127 inklusif. Kemudian kalau sort itu dari -32.768 sampai 32767. Itu kalau sort. Kemudian integer sendiri dari -2 pangkat 31 maksud saya sampai 2 pangkat 31 kurang 1. Oke, nanti kita bisa akali pakai power mungkin ya. 2 pangkat gitu. Dengan bilangan dasar 2. Kemudian ini ada penjelasannya juga sih. In Java 8 letter. You can use the integer data type to represent 32 bit integer which has minimum value of 0 dan maksimum value-nya adalah 2 pangkat 32 kurang 1. Jadi kalau pakai unsigned itu berarti dia dari 0 sampai 2 pangkat 32 kurang 1. Kalau ini ada negatifnya. Kalau unsigned berarti dia startnya dari 0 sampai 2 pangkat 32 kurang 1. Oke, tipe data long dia batasannya dari 2 pangkat -2 pangkat 63 sampai 2 pangkat 63 kurang 1. Oke, kita coba kerjakan ini. Jadi kita sudah diberikan soalnya, sudah ada contohnya, bahkan kita perbesar sedikit. Sudah ada contohnya. Untuk yang 128 ini sudah ada. Jadi kita tinggal membuat untuk yang tipe sort, integer sama long ya. Ini byte sudah ada. Oke, kita copy saja ini. Kita copy terus kita ganti batasannya. Pas 2, 3. Untuk tipe sort ada sort, ada long juga ternyata. Integer. Kemudian ada long. Kemudian kita lihat batasannya di sini. Kalau tipe sort itu dari -3206. Kalau ini kurang 1 di sini. Kalau yang tipe sort itu dari sini. Sorry. Tidak ada komanya. Sampai 7. Oke, ini tipe sort. Kemudian tipe integer dari -2 pangkat 31. Berarti kita buat 2 pangkat -31 dulu. Minusnya taruh di depan. 2 pangkat 31 mat po. Titik po. Dua pangkat 31. Tidak apa-apa, kita lihat kembali. 2 pangkat 31. 2 pangkat 31 kurang 1. Jadi matpo ini 2 pangkat 31. Untuk batas atasnya ini. Dan dia selalu dikurang 1 ternyata ya. Ada polanya dikurang 1 seperti ini. Ini untuk yang tipe saya letakkan di bawah saja supaya tidak memusingkan. Ini juga saya letakkan di bawah. Ini untuk tipe integer. Untuk tipe long dia beda pangkatnya. Kalau long dia 63. Jadi kita bisa copy yang ini. Kita bisa copy yang di atas ini. Kemudian paste di sini. Diganti dengan 63. Juga ya.
63, batas bawahnya minus 2 pangkat 63, di sini minus 2 pangkat 63 dikurang 1. 2 pangkat 63 kurang 1 ya. Oke, saya rapikan dulu sedikit. Saya seragamkan saja. Oke, mungkin ada kawan-kawan yang bertanya kenapa tidak ada kurung kurawalnya di sini. If kemudian buka kurung balas pun tidak ada kurung kurawalnya. Ini bisa dilakukan kalau pernyataannya atau statementnya di dalamnya hanya satu ya. Kalau lebih dari satu, misalnya kita mau buat statement lain lagi di bawahnya, maka dia harus dibuatkan blok atau dibuatkan kurung kurawal buka dan tutup. Oke, sampai di sini harusnya sudah bisa tercover, dia bisa menjawab. Kalau tidak termasuk dalam keempat-empatnya ini, dia akan jawab dengan ini. Kita sudah dibuatkan tadi. Oke, kita coba run dulu. Kita lihat hasilnya berhasil. Jadi dia sudah bisa mengidentifikasi dia masuk tipe data integer atau bilangan bulat yang mana, short, integer, long, atau byte. Oke, kalau sudah kita coba submit. Kita submit dan berhasil. Sudah hijau semua, berarti berhasil. Ada congratulations-nya juga. Oke, saya perlihatkan lagi kodenya. Kodenya cukup sederhana, kita hanya membuat ini saja. Ini sudah dibuatkan tadi oleh HackerRank. Kita sisa buat 3 ini untuk tipe data short, integer, sama long. Kemudian materinya bisa dilihat di sini. Dari mana ambil batasannya? Dari Oracle ya. Sebenarnya ini juga bisa diganti jadi 2 pangkat 15. Matpow 2,15. Di sininya matpow 2,15 dikurang 1. Karena untuk byte itu dia pangkatnya 2 pangkat 15. Kita sudah selesai untuk yang soal data type. Oke, baik. Saya kira untuk tutorial kita hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan kembali membahas soal-soal HackerRank berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan saran mungkin boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.